Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Safriudin Jelani, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam dari kelompok 10 KKN Universitas Kiai Haji Abdul Halim yang insya Allah akan dilaksanakan di Desa Kunjorowesi. Dan selamat datang saya ucapkan di konten kita kali ini yang akan membahas seputar kenapa KKN itu penting. Pertanyaan mengapa KKN itu penting? Ya, karena KKN bukan hanya sekedar kewajiban akademik bagi mahasiswa, tetapi juga merupakan bentuk konkret pengabdian yang memiliki dampak besar, baik itu bagi masyarakat maupun untuk mahasiswa itu sendiri. Dalam konteks ini, kita bisa menggunakan pendekatan teoritis untuk memahami relevansi kuliah kerja nyata. Dalam teori pengabdian masyarakat, KKN dapat dipandang sebagai sarana menghubungkan antara teori yang dipelajari di kampus dengan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam pengertian ini, KKN adalah implementasi dari pendidikan berbasis pelayanan masyarakat yang mengedepankan prinsip Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dalam buku Kuliah Kerja Ngopi oleh Muhammad Ghafirin menyebutkan bahwa KKN mengintegrasikan 4 pilar utama: kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. 4 pilar ini tidak hanya relevan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga mengacu pada teori-teori pembangunan sosial. Sebagai contoh, teori pembangunan manusia oleh Amartya Sen menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup yang dapat dicapai dengan adanya intervensi langsung dalam pilar-pilar tersebut. Dalam konteks masyarakat, KKN berfungsi sebagai alat untuk mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Misalnya dalam pilar ekonomi, mahasiswa dapat membantu meningkatkan pendapatan melalui pelatihan kewirausahaan misalnya, yang sesuai dengan teori ekonomi pembangunan oleh Todoro dan Smith, yang menyatakan bahwa pembangunan harus mencakup aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan pilar kesehatan dan pendidikan yang sesuai dengan teori pembangunan manusia yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup melalui akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak. Dalam perspektif teoritis, KKN bukan hanya tentang pengabdian, tetapi juga sebagai ruang untuk mengimplementasikan teori dalam situasi yang real. Mahasiswa tidak hanya mengaplikasikan pengetahuan mereka, tetapi juga memanfaatkan pengalaman lapangan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat sesuai dengan teori pembangunan. KKN adalah contoh konkret bagaimana pendidikan tinggi dapat berinteraksi dengan masyarakat untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Dengan pendekatan teoritis ini, kita dapat melihat bahwa KKN bukan sekedar tugas, tetapi merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, sekaligus membekali mahasiswa dengan keterampilan dan wawasan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi melalui KKN, kita tidak hanya berkontribusi pada masyarakat, tetapi juga membangun fondasi untuk perubahan sosial yang lebih luas. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya.